Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan dalam Tribun Timur Update edisi hari ini, Kamis 30 Januari 2025. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners, kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Salah satunya datang dari kota Makassar, tepatnya di Kampung Bortas Sapiria yang digerebek oleh gugusan tim Polrestabes Makassar. Seperti apa informasi selengkapnya Tribuners akan dilaporkan oleh rekan reporter kami. Untuk itu izinkan saya menyapa, selamat sore rekan Emba. Ah, Ya, dapat dijelaskan rekan Emba kepada para Tribuners mengenai bagaimana pelaksanaan atau bagaimana penggerebekan yang dilakukan oleh tim Polrestabes Makassar tepatnya di Kampung Borta Sapiria, Kecamatan Talo, Kota Makassar, dan apa saja barang bukti yang ditemukan. Silakan rekan. baik, Anissa dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar pada Selasa kemarin ini melakukan penggerebekan di Kampung Borta Sapiria, Kecamatan Teluk, Kota Makassar, di mana penggerebekan tersebut disinyalir karena adanya kampung narkoba ataupun tempat eh, transaksi narkoba di dalam sebuah gang yang ada di Kampung Borta yang memang sudah sejak lama terstigmatisasi bahwa kampung ini dikenal juga dengan perkampungan yang rawan akan peredaran narkoba. Anissa. Dapat dijelaskan rekan mengenai bagaimana kemudian hasil dari penggerebekan dan apakah sudah ditemukan siapa yang terlibat langsung dalam pengedaran narkoba di wilayah tersebut? Ya, dari penjelasan Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, penggerebekan oleh Satres Narkoba yang dipimpin oleh AKBP Lulik Febriantara ini merupakan bagian dari pengembangan di mana sebelumnya telah terungkap kasus peredaran sabu sebanyak 30,2 kilogram. Ini kemudian terus dikembangkan atau didalami oleh Satres Narkoba hingga akhirnya pada Selasa kemarin melakukan penggerebekan di Kampung Borta Sapiria. Dalam penggerebekan itu AKBP Lulik menjelaskan eh, pihaknya atau jajarannya mendapati sebuah gang yang tertutup pagar besi sehingga sempat menyulitkan anggota untuk masuk ke dalam satu tempat yang disinyalir sebagai tempat untuk berpesta sabu ataupun pelaku memakai sabu yang dibeli di lokasi tersebut. Eh, dari penggerebekan ini ada dua orang yang diamankan, yaitu pemilik tempat berinisial S, perempuan berinisial S, dan pengedar berinisial A, pria berinisial A. Selain itu ada 9 juga operator dari jaringan ini, 9 orang operator jaringan ini yang turut diamankan, di mana 9 orang ini menggunakan 10 akun Instagram untuk melakukan transaksi jual beli sabu ataupun narkotika melalui online. Anissa. Lantas dalam penangkapan ini sendiri rekan apakah sudah dapat dijelaskan juga kepada para tribuners mengenai bagaimana kemudian pembagian tugas yang mereka lakukan khususnya dari sekumpulan tentunya masyarakat yang mengedarkan narkoba di wilayah tersebut. Apakah memang ada peran-peran khusus untuk jalannya aksi tersebut rekan? Ya, Anissa, terkait peran dari para tersangka total ada 15 orang yang dirilis kemarin oleh Kapolres Tabes Makassar. Itu 9 diantaranya merupakan operator. Operator ini yaitu orang yang mengendalikan 10 akun Instagram yang menjual sabu melalui online. Kemudian yang lainnya adalah pengedar konvensional ataupun langsung ataupun kurir begitu. Kemudian perempuan berinisial S ini sebagai penyedia tempat di mana ketika orang ingin menggunakan sabu di lokasi tersebut itu disediakan tempat oleh perempuan S di bawah kolong rumah. Jadi selain bisa membeli
di tempat tersebut juga bisa langsung menikmati ataupun menggunakan sabu itu di lokasi yang disediakan itu. Yang terakhir rekan, eh, selain dari bukti langsung berupa jenis sabu dan juga tentunya penangkapan dari para pelaku sendiri di lokasi, apakah ada barang bukti lain yang juga turut disita oleh pihak kepolisian dalam penggerebekan kemarin? Dan apakah dapat disampaikan juga rekan mengenai nilai taksiran dari total barang bukti yang disita dalam penggerebekan kemarin? Kalau khusus untuk penggerebekan pada Kampung Borta Sapiria ini, polisi mengamankan 10 gram sabu, sejumlah senjata tajam seperti pistol shotgun, senapan panah, serta puluhan alat isap sabu atau bom. Namun dari rangkaian penangkapan ini dengan total 15 pelaku yang diamankan, itu kurang lebih barang bukti yang disita hampir 5 kilo atau sekitar 5 kilogram yang taksirannya itu mencapai 6,4 miliar dan 5 kilogram ini disinyalir dapat menyelamatkan 24 ribu jiwa ketika 5 kilo ini tidak beredar begitu. Yang terakhir, rekan Emba, seperti apa kemudian tanggapan dari Kapolrestabes Makassar atas penangkapan ini sendiri, dan apakah masih ada kemungkinan jaringan-jaringan yang sama dalam pengedaran ini atau seperti apa, rekan? Ya, betul. Jadi Polrestabes terus berkomitmen untuk bagaimana mengusut kasus ini sampai ke akar-akarnya karena sejauh ini ditetapkan 3 orang daftar pencarian orang dalam jaringan ataupun kali ini dan saat ini masih diselidiki oleh Satres Narkoba Polrestabes Makassar. Selain itu, Kapolres juga berencana akan melihat langsung lokasi apakah perlu dilakukan pembangunan posko Kampung Tangguh Narkoba, yaitu posko yang khusus memantau atau mengajak masyarakat untuk sama-sama memerangi narkoba. Anissa. Baik, terima kasih rekan Emba atas laporan dan liputan lengkapnya, dan tentunya kami ucapkan selamat kembali bertugas. Terima kasih rekan Emba. Ya, dan Tribuners, tentunya sebagaimana yang telah dilaporkan oleh rekan reporter kami sebelumnya, bahwa penggerebekan di Kampung Borta Sapiria, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Selasa kemarin, tepatnya dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polrestabes Makassar AKBP Lulik Febiantara, menyita sejumlah barang bukti. Mulai dari narkotika jenis sabu seberat 10 gram, puluhan alat isap bom, senjata tajam badi, pistol softgun, senapan panah hingga uang tunai diduga hasil penjualan sabu. Lantas seperti apa proses atau juga update dari proses penggerebekan ini sendiri, rekan? Berikut liputannya untuk Anda. Saya jelaskan itu kronologisnya. Jadi pengungkapan ini sudah dimulai dari akhir Desember. Jadi akhir Desember kemarin tentu rekan-rekan mengetahui ada pengungkapan sebanyak 32 kg sabu dan ini terus dikembangkan. Nah, tindakan kita melakukan pengamanan strategi serta penindakan terhadap salah satu ada beberapa tindak pidana yang memang harus terus dikerjakan selama mulai dari pembentukan beliau melalui Pak Kapolri dan Pak Kapolda. Dan dari hasil 32 kg sabu yang ditangkap pada bulan Desember lalu, kita kembangkan ada tertangkap lagi 1,5 kg sabu-sabu di Desamin dengan 2 tersangka. Lalu kita kembangkan lagi, kita juga dapat 3 kg sabu di Parabari. Itu juga kita dapat 2 tersangka. Nah, dari situ kita melihat ternyata pemesanannya terus berlanjut baik secara online maupun secara konvensional. Dan itu kita kembangkan lagi kemarin bahwa dari pemesanan online kita mendapatkan 9 orang operator dan itu sudah kita tangkap semua. Dan 9 orang operator ini ada 10 APK yang memang digunakan untuk bertransaksi menjual narkoba secara online. Dari situ kita kembangkan
satu TKP yang kemarin berdasarkan ketahuan bersama di Kampung Bota. Kampung Bota itu kita mendapatkan kurang lebih 10 gram sabu dengan barang bukti lain berupa air shotgun, ada busur juga, ada juga uang sebanyak 9,7 juta. Dan di situ kita dapat tersangka satu tersangka perempuan dan juga satu tersangka laki. Nah, dari total semua mulai dari pengungkapan yang 1,5 kilo tadi itu dari bulan Januari ya, dan sampai dengan sekarang kita telah mengamankan kurang lebih 15 orang tersangka. 2 diantaranya adalah di bawah umur sehingga kita tidak tampilkan sini. Jadi sini total 13 orang tersangka dengan total kerugian sebanyak kurang lebih 6,4 miliar. Dan kalau ini dijual ke seluruh masyarakat itu akan merugikan sekitar 24.000 jiwa. Nah, secara tersangka kita kenakan pasal 114 ayat 2, sub 112 ayat 2 junto 132 dengan ancaman hukuman maksimal 24 bulan. Itu ya Pak. Ini peranannya Mas. Jadi peran masing-masing ini ada yang sebagai operator. Tadi yang kita sampaikan ada 9 orang yang berperan sebagai operator. Nah, operator ini menjual narkotika secara online melalui salah satu aplikasi seperti WhatsApp. Nama Zani. Jadi Zani digunakan oleh mereka. Jadi bukan melalui aplikasi WhatsApp ya. Kita menjual narkoba dan itu 9 operator ini mempunyai akun sebagai 10 akun yang berbeda. Nah, sisanya adalah orang yang menjual secara konvensional yang kita tangkap. Makassar, saya kita kasih itu kronologisnya. Jadi pengungkapan ini sudah dimulai dari akhir Desember. Jadi akhir Desember kemarin tentu rekan-rekan mengetahui ada pengungkapan sebanyak 32 kg sabu dan ini terus dikembangkan. Nah, tindakan kita melakukan pengamanan strategi serta penindakan terhadap kita salah Bapak Presiden. Ada beberapa tindak pidana yang memang harus terus dikerjakan selama mulai dari beberapa Kapolda. Dan dari hasil 32 kg sabu yang ditangkap pada bulan Desember lalu, kita kembangkan ada tertangkap lagi 1,5 kg sabu-sabu di Dasani dengan 2 tersangka. Lalu kita kembangkan lagi dan juga dapat 3 kg sabu di Parepare. Itu juga kita dapat 2 tersangka. Nah, dari situ kita melihat ternyata pemesanannya terus berlanjut baik secara online maupun secara konvensional. Dan itu kita kembangkan lagi kemarin bahwa dari pemesanan online kita mendapatkan 9 orang operator dan itu sudah kita tangkap semua. Dan 9 orang operator ini ada 10 APK yang memang digunakan untuk bertransaksi menjual narkoba secara online. Dari situ kita kembangkan lagi. Ternyata ada satu TKP yang kemarin berdasarkan ketahuan bersama di Kampung Bota. Kampung Bota itu kita mendapatkan kurang lebih 10 gram sabu dengan barang bukti lain berupa air shotgun, ada busur juga, ada juga uang sebanyak 9,7 juta. Dan di situ kita dapat tersangka satu tersangka perempuan dan juga satu tersangka laki. Nah, dari total semua mulai dari pengungkapan yang 1,5 kilo tadi itu dari bulan Januari ya, dan sampai dengan sekarang kita telah mengamankan kurang lebih 15 orang tersangka. 2 diantaranya adalah di bawah umur sehingga kita tidak tampilkan sini. Jadi sini total 13 orang tersangka dengan total kerugian sebanyak kurang lebih 6,4 miliar. Dan kalau ini dijual ke seluruh masyarakat itu akan merugikan sekitar 24.000 jiwa. Nah, secara tersangka kita kenakan pasal 114 ayat 2, sub 112 ayat 2 junto 132 dengan ancaman hukuman maksimal 24 bulan. Itu ya Pak. Ini peranannya Mas. Jadi peran masing-masing ini ada yang sebagai operator. Tadi yang kita sampaikan ada 9 orang yang berperan sebagai operator. Nah, operator ini menjual narkotika secara online melalui salah
salah satu aplikasi seperti WhatsApp, nama Zain. Jadi Zain ini digunakan oleh mereka, jadi bukan melalui aplikasi WhatsApp ya, kita menjual narkoba dan itu 9 orang mempunyai akun sebagai 10 akun yang berbeda. Nah, sisanya adalah orang yang menjual secara konvensional yang kita tangkap. Makassar, saya jelaskan itu kronologisnya. Jadi pengungkapan ini sudah dimulai dari akhir Desember. Jadi akhir Desember kemarin, tapi rekan-rekan mengetahui ada pengungkapan sebanyak 32 kg sabu dan ini terus dikembangkan. Nah, tindakan kita melakukan pengamanan dan serta penindakan terhadap kita salah satu ada beberapa tindak pidana yang memang harus terus dikerjakan selama mulai dari beberapa Kapolda, dan dari hasil 32 kg sabu yang ditangkap pada bulan Desember lalu, kita kembangkan ada tertangkap lagi 1,5 kg sabu di Desamin dengan 2 tersangka. Lalu kita kembangkan lagi, kita juga dapat 3 kg sabu di Parepare, itu juga kita dapat 2 tersangka. Nah, dari situ kita melihat ternyata pemesanannya terus berlanjut baik secara online maupun secara konvensional. Dan itu kita kembangkan lagi kemarin, bahwa dari pemesanan online kita mendapatkan 9 orang operator dan itu sudah kita tangkap semua. Dan 9 orang operator ini ada 10 akun IG yang memang digunakan untuk bertransaksi menjual narkoba secara online. Dari situ kita kembangkan lagi, ternyata ada satu TKP yang kemarin berdasarkan ketahuan bersama di Kampung Buatan. Kampung Buatan itu kita mendapatkan kurang lebih 10 gram sabu dengan barang bukti lain berupa air shotgun, ada busur juga, ada juga uang sebanyak 9,7 juta. Dan di situ kita dapat 2 tersangka, satu tersangka perempuan dan juga satu tersangka laki-laki. Nah, dari total semua mulai dari pengungkapan yang 1,5 kilo tadi itu dari bulan Januari ya, Januari sampai dengan sekarang kita telah mengamankan kurang lebih 15 orang tersangka. 2 diantaranya adalah di bawah umur sehingga kita tidak tampilkan sini. Jadi sini total ada 13 orang tersangka dengan total kerugian sebanyak kurang lebih 6,4 miliar, dan kalau ini dijual ke seluruh masyarakat itu akan merugikan sekitar 24.000 jiwa. Nah, untuk para tersangka kita kenakan pasal 114 ayat 2, sub 112 ayat 2 junto 132 dengan ancaman hukuman maksimal 24 bulan. Itu ya Pak. Ini peranannya Mas. Jadi peran masing-masing ini ada yang sebagai operator. Tadi yang kita sampaikan ada 9 orang yang berperan sebagai operator. Operator ini menjual narkotika secara online melalui salah satu aplikasi seperti WhatsApp. Nama Zain. Jadi Zain ini digunakan oleh mereka, jadi bukan melalui aplikasi WhatsApp ya. Kita menjual narkoba dan itu 9 orang mempunyai akun sebagai 10 akun yang berbeda. Nah, sisanya adalah orang yang menjual secara konvensional yang kita tangkap. Makassar, saya jelaskan itu kronologisnya. Jadi pengungkapan ini sudah dimulai dari akhir Desember. Jadi akhir Desember kemarin, tapi rekan-rekan mengetahui ada pengungkapan sebanyak 32 kg sabu dan ini terus dikembangkan. Nah, tindakan kita melakukan pengamanan dan serta penindakan terhadap kita salah satu ada beberapa tindak pidana yang memang harus terus dikerjakan selama mulai dari beberapa Kapolda, dan dari hasil 32 kg sabu yang ditangkap pada bulan Desember lalu, kita kembangkan ada tertangkap lagi 1,5 kg sabu di Desamin dengan 2 tersangka. Lalu kita kembangkan lagi, kita juga dapat 3 kg sabu di Parepare, itu juga kita dapat 2 tersangka.
Nah, dari situ kita melihat ternyata pemesanannya terus berlanjut baik secara online maupun secara konvensional. Dan itu kita kembangkan lagi kemarin bahwa dari pemesanan online kita mendapatkan 9 orang operator. Dan itu sudah kita tangkap semua. Dan 9 orang operator ini ada 10 APK yang memang digunakan untuk bertransaksi menjual narkoba secara online. Dari situ kita kembangkan lagi, ternyata ada satu TKP yang kemarin kita ketahui bersama di Kampung Bota. Kampung Bota itu kita mendapatkan kurang lebih 10 gram sabu dengan barang bukti lain berupa air shotgun, ada busur juga, ada juga uang sebanyak 9,7 juta. Dan di situ kita dapat tersangka satu tersangka perempuan dan juga satu tersangka laki. Nah, dari total semua mulai dari pengungkapan yang 1,5 kilo tadi itu dari bulan Januari ya, Januari sampai dengan sekarang kita telah mengamankan kurang lebih 15 orang tersangka. 2 diantaranya adalah di bawah umur sehingga kita tidak tampilkan di sini, jadi sini total ada 13 orang. Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update edisi hari ini. Jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.